Hai semuanya, kali ini Mimin akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Perfect World. Oh iya, Mimin ingetin lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Setelah berkeliaran di Kerasiau itu tampak agak malu-malu. Apa yang kamu inginkan? Ucap Xiao bertanya pada ulat kecil. Lebih dari satu orang mengatakan bahwa hal kecil ini tidak mudah untuk dibesarkan. Itu adalah kupu-kupu kaisar. Dan begitu besar itu akan menjadi sebanding dengan 10 iblis ganas. Kamu tidak boleh pilih-pilih makananmu. Kamu harus menjadi baik dan terus hidup. Ucap Xiao berkata dengan tenang. Tiba-tiba ekspresi Yunxi berubah. Tunggu sebentar. Warna emas menjadi redup. Itu benar-benar membutuhkan objek ilahi duniawi untuk pengisian. Kalau tidak, akan ada masalah besar. Xiao yang menjadi kebingungan langsung mengumpulkan apa saja yang sekiranya dapat menjadi makanan bagi sekecil emas itu. Tiba-tiba makhluk kecil emas bergegas menuju dua bola kristal. Di dalamnya masing-masing disegel setetes cairan ilahi. Segera setelah itu makhluk kecil emas bergegas menuju tikar doa. Tikar itu ditenun dari cabang-cabang kayu tua dan sebenarnya itu adalah sejadah yang digunakan Kunpeng sebelumnya. Kali ini semua orang tercengang. Serangga dewa emas menggigit dengan penuh bersemangat, mengunyah sepotong kecil kayu tua. Tampaknya dia sangat bahagia saat memakannya. Setelah selesai makan, makhluk kecil emas segera memegang lidahnya. Seketika tubuhnya yang kurus pucat segera pulih dan mulai memancarkan kehidupan. Segera setelah si kecil emas selesai makan, Xiao dengan cepat membuka casing. Ketika casing batu dibuka, cahaya lembut berwarna hijau dan berkilauan terpancar. Di dalamnya ada cabang dengan tunas hijau berkilau serta dipenuhi dengan aura ilahi. Ini adalah sesuatu yang diberikan Dewa Willow kepada Xiao. Tanpa sadar dia telah mengunyah tunas pohon Willow. Dengan cepat dikunyah dan ditelan. Pada saat itu tubuhnya melonjak dengan cahaya warna-warni keemasan menjadi sangat luar biasa. Makhluk kecil emas tidak lagi memilih apapun. Dia pun langsung memeluk cabang Willow tanpa melepaskannya. Sesaat kemudian ulat ilahi memakan 2 kuncup lagi. Membuat cahaya warna emas bersinar lebih indah. Setelah makan 3 tunas itu tidak lagi bergerak. Itu mulai bergoyang-goyang seakan ambruk. Namun itu tidak melepaskan cabang Willow. 3 hari kemudian, Xiao dikejutkan oleh aura yang aneh. Dia tahu bahwa serangga ilahi itu terjaga. Ketika dia melihat ke kantung tempat penyimpanannya, Xiao pun terkejut. Ulat ilahi telah berubah menjadi seberkas petir keemasan. Dengan kecepatan luar biasa dia mengelilingi 4 tangkai obat-obatan menakjubkan yang diberikan Lin Kun padanya. Langsung mengunyahnya dengan sangat cepat. Hanya setengah hari dari ramuan emas yang tersisa. Dan daun keemasannya compang-camping. Xiao sangat marah dan langsung membawanya keluar. Ini terlalu menyia-nyiakan. Obat-obatan yang menakjubkan ini jarang terlihat di dunia. Dan tidak banyak dari mereka dapat ditemukan bahkan jika seluruh daerah digeledah. Untungnya ulat ilahi ini tidak memakan semuanya. Dan akarnya masih tersisa utuh. Aku tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah ulat ilahi sama sekali dan tidak bisa merasakan auranya. Ucap Xiao, aku sudah memutuskan. Aku akan sepenuhnya menyisiri gunung ilahi Arcaik. Di kaki gunung aku akan melepaskannya dan membiarkannya memakan sebanyak yang diinginkan. Mata Xiao bersinar ketika dia berbicara seperti ini. Kemudian dia melihat ke arah Yunxi dan berkata, bisakah kamu memperkenalkan kepadaku 1 atau 2 Arcek Divine Mountain dengan jumlah besar obat-obatan spiritual? Xiao setengah khawatir dan setengah bahagia. Dia senang bahwa ulat ilahi ini luar biasa. Menampilkan kekuatan seperti itu meskipun baru saja muncul. Sehingga bisa membantunya bertarung segera. Yang mengkhawatirkan adalah ulat ilahi ini terlalu banyak makan. Xiao membutuhkan waktu lama untuk meyakinkan Yunxi membantunya menemukan gunung ilahi Arcek yang cocok dalam memelihara larva kupu-kupu kaisar. Pada akhirnya gadis berpakaian ungu menolak. Dia takut dengan apa yang bisa terjadi karena ulat ilahi ini terlalu serakah. Apa yang kamu maksudkan? Tidak bisakah kamu menunjukkan jalannya? Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan langsung pergi ke gunung ilahi surgawi.
ucap Xiao. Berhenti bertengkar satu sama lain. Sesuatu yang besar terjadi, ucap burung merah besar berteriak. Aku baru mendengar beberapa desas-desus. Gunung Abadi telah mengeluarkan dekret untuk memanggil batu kecil itu. Bahkan akan menangkap dan membunuh batu kecil itu. Seketika Xiao terkejut. Raksasa kekuatan ini benar-benar mewaspadai dirinya. Mereka mengambil tindakan begitu cepat. Aku tidak akan memperhatikannya untuk saat ini. Dia menggelengkan kepalanya. Saat ini ada rumor yang terbang kemana-mana. Jadi siapa yang tahu apakah ini nyata atau palsu? Beberapa hari kemudian berita yang sesungguhnya pun datang. Gunung Abadi benar-benar mengeluarkan dekret untuk Xiao guna melakukan audiensi. Tidak ada yang dikatakan. Jadi tidak ada yang tahu apakah itu baik atau buruk. Xiao berada dalam suasana hati yang buruk. Beberapa hari kemudian rumor lain juga muncul. Seorang individu parubaya memegang dekret emas. Dia diperintahkan untuk memberitahu batu kecil agar dengan cepat mendapatkan audiensi. Temperatur Xiao meningkat. Dia sekarang benar-benar ingin pergi dan memukuli pihak lain. Sekarang tidak ada lagi yang tersisa. Burung merah besar, kamu harus pergi ke tanah leluhur negara api, ucap Xiao. Pergi lebih cepat, ucap Xiao mengambil kotak batu. Di dalamnya ada bulu merah yang ditinggalkan roh penjaga. Dia meminta bantuan Wolling-er dalam mengirim burung merah besar ke tanah leluhur. Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Ucap Wolling-er dengan bingung. Xiao berkata, seperti ini, roh penjaga tertarik pada harta gunung tetapi saat ini aku tidak dapat menemukannya. Wolling-er memiliki kulit binatang kosong dan dapat menggunakannya untuk bergerak cepat melalui kehampaan. Dia bisa segera melakukan perjalanan melintasi pegunungan dan sungai tanpa akhir dengan kecepatan yang tercepat. Setibanya di tanah leluhur negara api, burung merah besar langsung ditinggalkan untuk berjumpa dengan roh penjaga. Sebelum Wolling-er pergi, dia mendengar burung merah besar mencerit dengan sedih. Dia diberikan pukulan oleh roh penjaga. Jangan pukul aku lagi, Tuan, ucap burung merah besar ingin menangis tetapi tidak ada air mata yang keluar. Siapa tuanmu? Di mana harta gunung itu? Ucap roh penjaga yang marah itu bertanya. Harta gunung apa? Ucap burung merah besar itu dengan bingung. Akibatnya petir dan guntur jatuh dari langit nyaris mengubahnya menjadi arang. Dia segera mengerti dan berteriak dengan sedih. Sialan, bocah jahat itu dia menggunakan aku untuk disalahkan. Scene berganti. Wolling-er akhirnya tiba kembali ke tempat Xiao dan yang lainnya. Dia menyampaikan kalau burung merah besar hampir matang hidup-hidup. Xiao melepaskan tawa hampa dan berkata, kamu tidak tahu seberapa tebal kulitnya. Aku percaya bahwa dia pasti dapat menangkap peluang untuk menjadi murid roh penjaga. Kemudian Xiao berbalik dan melihat singa berkepala 9 gagak api dan lainnya dan berkata, adik laki-laki gagak api, kalian semua harus kembali juga. Wilayah gurun akan menjadi kacau. Berkeliaran di luar akan berbahaya. Kakak batu, kamu menganggap kami sebagai orang luar di sini. Ucap gagak api tampaknya telah menyadari sesuatu dan berkata, kamu pasti memiliki sesuatu untuk dilakukan. Setelah mengirim burung merah besar pertama, kamu kemudian membiarkan kami melanjutkan perjalanan. Kamu melakukan ini karena takut bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi pada kami, bukan? Wolling-er singa kepala 9 dan yang lainnya segera melebarkan mata mereka. Mereka merasa sepertinya dia kemungkinan besar akan mengetuk pintu kematian dan menerima undangan Immortal Montai. Dia tidak ingin mereka terjebak dalam masalahnya. Scene berganti. Surat panggilan itu diabaikan selama beberapa hari. Xiao itu tidak muncul, membuat orang yang memegang dekret emas Gunung Abadi menjadi sangat marah. Batu kecil itu tidak akan menundukkan kepalanya dan sangat benci karena dipanggil oleh orang lain seperti ini. Jadi dia tidak menjawab panggilan sepanjang waktu ini. Hal ini membuat marah para ahli pemegang keputusan. Dan sebagai hasilnya niat membunuh juga muncul. Pada akhirnya Xiao merilis pesan kepada Gunung Abadi. Menentang mereka dengan kekerasan yang sama. Aku di dalam ibu kota obat. Kamu semua dapat memiliki audiensi dengan aku di sini. Suasana hati Xiao benar-benar agak mengerikan. Apakah kalian benar-benar menganggap dirimu sebagai raja dunia? Dia sangat jijik. Setelah beberapa hari berlalu, orang-orang Gunung Abadi masih belum datang. Xiao bangkit berdiri dan berkata, ayo kita kunjungi ibu kota batu.
Hualing singa berkepala 9, burung gagak api, mereka semua terkejut. Mereka menasihatinya untuk tidak bertindak gegabah. Xiao menggelengkan kepalanya. Dia berkata, "Aku tidak bertindak gegabah. Ini bukan masalah besar bahkan jika orang-orang gunung abadi pergi ke ibu kota negara batu. Aku tidak takut pada mereka." Ucap Xiao tertawa dingin. Xiao tidak merasa takut. Jika mereka sombong dan mengancamnya, maka dia tidak keberatan untuk berperang dengan mereka. Selama periode waktu ini Xiao menerima banyak hal. Semua tokoh terkemuka sekte berbeda datang berkunjung, apalagi tidak dengan tangan kosong. Ada beberapa yang membawa obat-obatan spiritual. Ini adalah bunga yang dihasilkan oleh pohon obat spiritual di depan kota. Ucap Xiao sangat tersentuh. Ini adalah bunga yang luar biasa dengan nilai tak ternilai. Setiap tahun hanya akan ada beberapa bunga, dan beberapa orang memperhatikannya. Mereka yang ingin membelinya takut bahwa mereka tidak akan bisa mengantri untuk melakukannya. Mata Xiao menyala karena keinginan. Dia mengambil nafas dalam-dalam, membiarkan hidungnya dipenuhi dengan aroma obat. Dia langsung merasa seperti sedang bersemangat, dan energi esensi mulai mengalir deras di dalam tubuhnya. Terima kasih banyak kepada saudara. Dia mengucapkan terima kasih. Nilai bunga ini terlalu tinggi, jauh melebihi obat spiritual normal. Dia bisa merasakan bahwa ulat ilahi di rambutnya sudah mulai menjadi gelisah. Ini adalah seorang lelaki tua dengan penampilan yang tampaknya umum yang tidak memiliki ciri khas apapun. Namun dia sebenarnya Master Sekte Pil Calderon Sect. Ini sebenarnya Master Sekte Pil Calderon. Setelah berbicara sedikit lebih banyak, Xiao terkejut menemukan bahwa ini adalah sekte yang sangat kuno, yang kembali bahkan lebih jauh dari gerbang ilahi kuno. Ini digunakan untuk menjadi sangat indah, dan di masa lalu kuno setiap kali dua kata pil kuali disebutkan, semua orang akan tahu dengan apa itu terkait. Di bawah arus waktu tanpa akhir apapun bisa terjadi. Aku memiliki anak yang memiliki bakat alam yang besar. Sejak masa kanak-kanak dia ingin membawa kembali pil kemuliaan kuno Golden Gates. Dan dengan demikian memiliki rumah kiri selama bertahun-tahun untuk mencari warisan yang hilang. Aku harap bahwa teman Dao sedikit bisa mengurus anak yang akan kamu temui suatu hari nanti. Ucap orang tua itu. Xiao secara alami tidak akan menolak. Setelah dia mengerti detailnya, dia mengangguk setuju. Rumor mengatakan bahwa sejak zaman kuno, hanya ada 4 orang yang telah berhasil menyempurnakan pil 9 reinkarnasi. Nenek moyang pertama sekte pil Kodron adalah salah satunya. Setelah menelan pil ilahi, seseorang bisa segera menjadi dewa dan naik ke surga. Orang bisa membayangkan betapa hebatnya warisan sekte ini. Ayo pergi. Sekarang dia bahkan mendapatkan bunga dari pohon obat spiritual. Tidak ada penyesalan yang tersisa untuk datang ke kota obat. Tentu saja ia tidak melupakan alasan mengapa ia datang ke ibu kota obat. Ketika keluar dari sini, apa yang harus ia lakukan adalah terus mengumpulkan obat-obatan spiritual dan melakukan sebanyak yang ia bisa untuk mengumpulkan semua yang dia butuhkan. Ini adalah demi menerobos belenggunya. Jalan emas besar yang mengarah ke arah tujuan menjadi ahli tertinggi. Namun meskipun demikian, sebelum pergi Xiao hanya memiliki 10 tangkai padanya. Dalam perjalanan ke ibu kota obat ini, dia telah menggunakan semua yang dimilikinya dan menjadi benar-benar miskin. Tentu saja kota batu juga memiliki obat-obatan spiritual, karena ada banyak klan besar di sana yang berkumpul di sana setelah negara itu didirikan. Setelah itu dia percaya bahwa bidang obat keluarga imperial pasti memiliki beberapa hal yang langka. Xiao mengukir reputasinya melalui pertempuran dan memiliki kualifikasi untuk bersaing untuk posisi kaisar negara batu. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia memiliki keunggulan yang absolut. Jadi jika dia terus maju ke sana seperti ini, jika tidak ada yang terduga terjadi, dia akan mendapatkan manfaat yang besar. Segera setelah itu mereka meninggalkan ibu kota obat dan secara bertahap menjauhkan diri dari tempat itu. Mereka akan menggunakan kulit binatang buas untuk melakukan perjalanan. Perjalananmu kali ini kemungkinan besar akan sangat berbahaya. Ucap Hualing mengingatkan. Aku tahu. Ucap Xiao mengangguk. Mari kita pergi bersama ke sana. Kami selalu ingin melihat-lihat kota batu. Ucap yang lainnya. Hei, Yunsi gadis ras surgawi, mengapa kamu terus mengikutiku? Ucap Xiao bertanya kepada wanita muda berpakaian ungu itu.
Ini tidak seperti aku mengikutimu. Aku baru saja mengembangkan persahabatan yang erat dengan yang lainnya. Aku hanya mengikuti mereka. Jadi mengapa kamu peduli di mana aku akan pergi? Ucap Yunsi. Sekarang setelah mereka mencapai titik ini, Yunsi tidak ingin menyembunyikan apapun juga. Dia akan memberitahu Xiao kebenaran dan membawa dia bersama-sama dari jeratan wilayah besar ini. Itu karena kebenarannya terlalu mengerikan. Ucap Yunsi perlahan berbicara. Apakah itu benar-benar menakutkan? Kalian semua sudah terbiasa menebaknya. Itu justru terhubung dengan bencana besar dan semuanya akan terhanyut. Ini jauh lebih mengerikan daripada yang bisa kita bayangkan. Ucap Yunsi. Xiao terkejut. Dia baru tahu tentang ini barusan. Dia berpikir bahwa Ali tertinggi telah menyegel gunung mereka dan bersembunyi. Dia tidak pernah berpikir bahwa kebanyakan dari mereka langsung menyeberangi dinding daerah. Benar, 80% dari para ahli tertinggi semuanya telah meninggalkan wilayah gurun. Ini adalah pertama kalinya tanah besar ini telah menjadi begitu kosong. Ucap Yunsi menghela nafas. Mengapa aku merasa seperti kamu hanya menggunakan kata-kata yang menakutkan ini untuk menakutiku? Ucap Xiao dengan ragu. Bagian yang paling menakutkan adalah bahwa begitu kesengsaraan besar berakhir, semua pengetahuan tentang itu akan terhapus. Ucap Yunsi. Apa pembenaran di balik ini? Pasti ada alasan untuk spekulasi seperti itu. Ucap Xiao mengerutkan kening. Mungkinkah benar-benar ada jenis kekuatan yang bisa menyembunyikan segalanya? Membuat kebenaran tidak dapat diwariskan dari zaman dulu sampai sekarang? Tanya Huo Ling'er. Semua orang terdiam. Untuk waktu yang lama tidak ada yang mengatakan apapun. Setelah waktu yang lama berlalu, Xiao bertanya. Karena kami menduga bahwa ada beberapa warisan yang mengetahui kebenaran, apalagi tidak terpengaruh oleh efek dari bencana besar. Apakah Gunung Ilahi Surgawi tahu warisan mana yang sebenarnya? Aku tidak yakin, namun Gunung Abadi mungkin salah satu dari mereka. Ucap Yunsi. Apa? Tapi bukankah mereka dari luar wilayah ini? Ucap singa berkepala 9 itu berdebat. Xiao juga terkejut. Apa yang telah kamu putuskan? Tanya Yunsi menatap Xiao. Dalam keadaan ini ia percaya bahwa ia akan memilih pilihan yang cerdas. Jika apa yang kamu katakan adalah kebenaran, maka bagaimana bisa aku menolak? Aku benar-benar ingin melihat di mana formasi misterius itu akan membawa mereka yang menginjaknya. Ucap Xiao. Lalu apa yang kita tunggu? Kembali bersamaku ke Gunung Ilahi Surgawi. Ucap Yunsi tampak terburu-buru dengan gembira meraih tangan Xiao. Kami masih punya waktu kan? Tanya Xiao. Ada, tapi benar-benar tidak banyak yang tersisa. Jawab Yunsi. Aku tidak bisa lari dari masalah seperti ini. Masih ada banyak hal yang harus diurus. Ucap Xiao menggelengkan kepalanya. Dia memikirkan kota batu orang tuanya di luar wilayah ini dan kakeknya dewa iblis yang agung. Karena masalahnya sangat besar, aku tidak akan pergi ke kota batu untuk saat ini. Aku akan mengunjungi Dewa Willow. Mengapa kamu tidak mengikutiku dan menceritakan semuanya, Yunsi? Aku ingin mendengar pendapatnya. Ucap Xiao membuat keputusan ini. Pergi ke desamu? Yunsi terkejut. Dan bahkan mata Huo Ling'er menyala dengan cahaya warna-warni. Singa berkepala 9 gagak api dan yang lainnya juga menantikannya. Kami benar-benar ingin melihat tempat di mana kamu dibesarkan. Serentak semuanya berkata kepada Xiao. Ketika Xiao mendengar ini, dia mulai tertawa. Dia melihat mereka ini adalah pertama kalinya ia memutuskan untuk membawa orang luar kembali dengan dia. Setelah topik serius usai, semua orang mulai untuk bersantai sedikit. Kemudian mereka bergegas untuk melakukan perjalanan. Setelah mereka melakukan perjalanan beberapa ratus mil, Xiao menyuruh Huo Ling'er mengeluarkan kulit binatang kehampaannya sehingga mereka bisa melintasi gurun dengan cepat. Ayo pergi, tidak ada yang mengikuti kita. Jadi kita bisa berangkat, ucap Xiao. Saat tengah perjalanan, Xiao mengeluarkan cabang Willow yang berkilau. Lalu dia berkata pada dirinya sendiri, Dewa Willow, aku sudah kembali. Beberapa saat kemudian kekosongan berubah menjadi buram dan retakan pun menghilang. Kulit binatang itu bersinar dan berkembang dengan simbol-simbol misterius. Dengan cepat menuju ke arah tertentu. Segera mereka keluar dari kehampaan dan kembali ke dunia nyata. Gelombang udara segar dan bersih berhembus ke wajah mereka. Semua orang menghela nafas lega. Kita hampir sampai, ucap Xiao.
Jarak seperti ini jelas bukan masalah besar bagi mereka. Dengan artefak mereka yang berharga, mereka berubah menjadi seberkas cahaya dan mengikuti di belakang Xiao ke arah tertentu. Segera setelah itu Xiao turun ke tanah. Ekspresinya lembut memberi perasaan kembali ke rumah. "Hahaha, aku sudah kembali," ucap Xiao. Tempat ini terlalu menguntungkan dan damai. Rumput hijau lembut seperti bantal dan gunung itu biru tua. Untaian esensi spiritual naik dan aroma obat melayang di udara. Desa kecil itu tampak seperti negeri dongeng. Yang paling mengejutkan adalah pohon willow di desa. Warnanya hijau dan subur dengan lebih dari 100 cabang willow jatuh ke tanah. Dengan lembut berdesir dengan cahaya warna-warni hijau. "Ini adalah roh penjaga desaku," ucap Xiao tersenyum dan berkata. Sekelompok orang terkejut. Ini adalah roh penjaga desa. Mengapa mereka merasa bahwa itu bahkan lebih misterius daripada roh penjaga suatu negara? "Wow, paman kecil Hao membawa kembali 2 gadis yang sangat cantik. Mereka seperti peri," ucap kelompok anak-anak kecil berteriak sambil berbisik. Begitu mereka melihat Xiao membawa kembali 2 wanita muda ini, mereka semua tersenyum ramah. Mereka sangat bahagia dan bersemangat. "Hao kecil, kamu benar-benar sesuatu yang sangat luar biasa. Setelah berkeliaran, kamu segera membawa kembali 2 istri. Mereka benar-benar cantik," ucap Dazuang muncul sambil menarik anak-anak. Kedua gadis itu sangat malu hingga muka mereka menjadi merah. Tetapi mereka juga tidak tahu harus berkata apa kepada penduduk desa ini. Mereka berdua mencubit sisi Xiao, satu dari kiri dan satu dari kanan dan memutarnya. Lihat betapa mesra mereka. Mereka bahkan mencubit Hao kecil. Perasaan mereka benar-benar mendalam. Ucap seorang bibi berpikir bahwa ia relatif berpengalaman dan membuat penilaian ini. "Hao kecil, kamu tidak pernah salah orang. Bagaimana kalau kamu menikah hari ini?" tanya kepala desa tua si Yunfeng. Dia tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya sendiri saat dia tertawa. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah mau dengerin Mimin sampai akhir ya. Maaf kalau Mimin banyak salah. Sampai jumpa.